Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Nunu Fitriani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 2. Materi hari ini adalah 1. Ciri-ciri lagu bertangga nada major dan minor. 2. Ciri-ciri dan unsur-unsur yang terdapat dalam pantun. 3. Organ peredaran darah pada burung. 4. Peredaran darah pada hewan. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama adalah tangga nada. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not interval. Antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Selanjutnya, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval nada not yang berurutan dengan tangga nada minor adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Ciri tangga nada mayor adalah bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan ciri tangga nada minor adalah kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Mempunyai pola interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, di sini Bu Nunu akan memberikan contoh lagu-lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Bertangga nada mayor ada Hari Merdeka, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Berkibarlah Benderaku, dan Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bertangga nada minor ada lagu syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Himne Guru, dan Ibu Kita Kartini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pantun. Pantun adalah jenis puisi lama. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Nunu sudah membuatkan video tentang ciri-ciri pantun. Linknya ada di atas. Nah, kita lanjutkan ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak ABAB. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran. Merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi, merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira,
Nah, itu adalah pantun yang dibacakan oleh Beni. Bagian-bagian pantun dari bacaan pantun di atas Luluh akan tuliskan ya. Yang termasuk sampiran adalah baris 1 dan 2. Bersinar terik sang matahari. Bagai api panas membara. Kemudian bagian isi adalah rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Jadi baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Yang pertama, pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Yang kedua, pantun muda berisi tentang perkembangan. Yang ketiga, pantun tua berisi tentang nasihat. Pantun kanak-kanak yang berisi tentang sukacita ada contohnya. 1. Sapi putih tarik pedati. Pedatinya bergoyang-goyang. Ayah selalu baik hati. Aku ditimbang, aku disayang. Kemudian yang kedua, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Yang selanjutnya, contoh dari pantun muda. Hujan turun rintik-rintik. Ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, yang kedua, dari Batam ke Tanjung Kandis. Berlayar di Tumbang Utara, lagi berhadapan mulutnya manis. Balik belakang lain bicara. Nah, kemudian contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya, indah dan damai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Yang kedua, contoh pantun tua. Ranting pohon mudah patah. Saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tidak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Nah, tadi adalah beberapa contoh pantun kanak-kanak, muda, dan tua. Sekarang kita akan lanjutkan ke sistem peredaran darah pada hewan. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Jadi hewan vertebrata itu hewan bertulang belakang. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contoh hewan vertebrata: ikan, Pisces, katak, amfibi. Katak itu bisa hidup di 2 alam ya. Buaya, reptilia, dan burung atau aves. Nah, ini ikan, katak, buaya, dan burung. Selanjutnya, kita amati bagian-bagian jantung pada burung dan peredaran darah burung. Ini adalah gambar bagian-bagian jantung pada burung. Yang pertama, atrium kanan atau serambi kanan. Yang kedua, atrium kiri atau serambi kiri. Ventricle kiri atau bilik kiri, ventricle kanan atau bilik kanan, dan septrum. Jadi 4 bagian utama pada jantung burung itu sama dengan bagian jantung manusia ya. Kita lanjutkan sistem peredaran darah pada burung. Nah, yang pertama
ini kapiler pembuluh. Yang kedua, peredaran sistemik. Peredaran sistemik itu peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran pulmonari atau peredaran darah besar. Kemudian ini adalah gambar paru-paru dan ini adalah arteri. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir dalam pembuluh darah. Sistem sirkulasi pada burung adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Hal ini membuat organ peredaran darah pada burung mirip dengan mamalia termasuk manusia. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya di sini ada 3. Bu Nurul akan jelaskan. Yang pertama adalah jantung. Fungsinya memompahkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Fungsinya tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga, paru-paru. Fungsinya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Sistem peredaran darah pada hewan itu ada yang pertama, peredaran darah terbuka. Tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh hewan dengan peredaran darah terbuka adalah hewan berbuku-buku. Contohnya belalang, udang, laba-laba. Kemudian peredaran darah tertutup. Darah tetap berada dalam jaringan pembuluh dan tidak meninggalkannya atau mengisi rongga tubuh. Darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Contoh hewan dengan peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Mamalia, hewan menyusui, contohnya sapi, domba, monyet, paus, lumba-lumba. Aves, burung. Pisces, ikan. Amfibi, contohnya katak, salamander, dan kadal. Reptil atau reptilia, contohnya buaya, kadal, dan ular. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.